Kita ke informasi yang pertama, di mana miliarder hedge fund terkemuka George Soros menyinggung soal Perang Dunia Ketiga ketika berpendapat soal serangan Rusia ke Ukraina. Soros mengatakan invasi Rusia ke Ukraina bisa menjadi awal Perang Dunia Ketiga, sehingga cara terbaik untuk mengamankan peradaban bebas adalah dengan mengalahkan pasukan Presiden Vladimir Putin secepatnya. Pria berumur 91 tahun tersebut meyakini Rusia menyadari bahwa invasi yang dilakukannya adalah sebuah kesalahan dan bersiap untuk negosiasi gencatan senjata. Namun Soros menilai gencatan senjata mungkin akan sulit tercapai karena sikap Rusia yang semakin tidak bisa diprediksi. Melihat besarnya dampak ekonomi, Soros mengatakan Uni Eropa harus memahami bahwa Vladimir Putin dapat membatasi gas alam Rusia yang saat ini menyumbang sekitar 40% dari kebutuhan Eropa. Kita bergeser ke informasi berikutnya. Amerika Serikat tiba-tiba memberi peringatan keras ke Turki terkait rencana operasi militer baru yang akan diluncurkan Presiden Recep Tayyip Erdogan ke Suriah Utara. Amerika Serikat dengan tegas mengatakan hal tersebut bisa membahayakan sekutu NATO di sana termasuk pasukan Amerika Serikat. Padahal di Oktober 2019 lalu Erdogan dan mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah sepakat soal selesainya misi di Suriah di mana kedua negara akan mundur. Dalam operasi terbaru, Turki berencana menciptakan zona keamanan sepanjang 30 km di sepanjang perbatasan dengan Suriah. Sebelumnya 900 tentara Amerika Serikat berada di sana untuk melawan ISIS. Sejak 2016, Turki telah meluncurkan 3 serangan ke Suriah. Hal ini ditujukan untuk menghancurkan pejuang Kurdi PKK yang dianggap memberontak oleh Ankara dan dilarang di dalam negeri. PKK dilabeli teroris oleh pemerintah Turki. Namun, di sisi lain kelompok itu membantu kampanye Amerika Serikat melawan ISIS di Suriah. Saat ini hubungan Turki tengah memanas dengan NATO karena menentang masuknya Finlandia dan Swedia sebagai dampak perang Rusia-Ukraina. Presiden Erdogan menyebut negara Nordik mendukung PKK. Rencananya NATO, Swedia, dan Finlandia akan melakukan pembicaraan tingkat tinggi dengan Turki untuk meredakan kekhawatiran Erdogan. Kita ke informasi berikutnya. Di tengah pandemi COVID-19 yang belum berakhir, dunia kini dibuat gempar oleh wabah cacar monyet. Dan nama pendiri Microsoft Bill Gates kini kembali terseret. Sebelumnya ia pernah angkat bicara perihal ancaman wabah baru menyusul COVID-19. Pada Februari 2022 lalu ia mengatakan risiko penyakit berat akibat virus corona sudah berkurang secara signifikan. Namun penyakit lain akan menyusul. Menurut Bill Gates, pandemi yang menyusul kelak kemungkinan berasal dari patogen yaitu virus, bakteri, hingga jamur yang berbeda dengan varian virus corona. Lebih lanjut, ia mengatakan dunia harus bergerak lebih cepat di masa mendatang untuk mengembangkan dan mendistribusikan vaksin dan menyinggung pemerintah perlu berinvestasi sesegera mungkin. Baru-baru ini Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO memberi peringatan terkait penyakit cacar monyet atau monkeypox. Hal senada juga diperingatkan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat CDC. Setidaknya ada 200 kasus yang dikonfirmasi, wabah pun sudah menyebar di 12 negara. Belgia menjadi negara pertama yang mewajibkan karantina bagi penderita dengan masa berlaku aturan ini hingga 3 pekan. Kita ke informasi yang terakhir, di mana penembakan massal kembali terjadi di Amerika Serikat Selasa 24 Mei yang berlokasi di sebuah sekolah dasar di negara bagian Texas dan merenggut nyawa anak-anak. Peristiwa terjadi di sekolah dasar Robb di Uvalde sekitar 83 mil sebelah barat San Antonio. Korban tewas berjumlah belasan orang dan kini korban bertambah menjadi 21 orang. Gubernur Texas Greg Abbott menyatakan pelaku menembak neneknya terlebih dahulu. Setelah itu ia bergerak ke Robb Elementary School di siang hari. Beberapa sumber mengatakan Salvador Ramos yang berusia 18 tahun diidentifikasi sebagai tersangka penembak yang bertindak sendiri. Ramos diketahui siswa SMA Uvalde dan berkewarganegaraan Amerika Serikat. Hingga kini motif penembakan belum terungkap.
Pelaku tewas di tempat kejadian setelah tertembak polisi karena melawan. Insiden di sekolah dasar Rob ini merupakan penembakan massal ke-30 yang terjadi di sekolah dasar hingga menengah atas Amerika Serikat sejak awal 2022. Penembakan terjadi setelah statistik FBI yang baru dirilis Senin lalu menunjukkan insiden penembakan aktif pada 2021 melonjak lebih dari 50% dari 2020. Kenaikan juga hampir 97% dari tahun 2017.